Kalau semen aktifnya sama air, makanya semen itu aktivatornya air. Cuma Ya. geopolimer misalnya bahan fly ash itu dia sama air nggak aktif. Jadi harus ada aktivator khusus. Geopolimer itu nggak ada yang dibakar, Ya, sehingga ya, ya. nggak ada CO2 yang terbang, gitu. Sehingga emisi berkurang. Artinya pabrik semen nanti lebih sederhana. Sekarang supplier di Indonesia aja dengan sekian banyak pabrik semen itu udah nyentuh 120-an juta. Jadi udah hampir 2:1. Jadi kalau kekurangan semen itu agak aneh sebenarnya sih. Makanya kita sampai klinkernya aja kita ekspor. Kalau yang mortar instan itu packagingnya udah ada semen, udah ada pasir. Jadi tukang tinggal buka, campur air, jadi tinggal plaster. Dalam podcast Cinta MIPA episode kali ini, kita akan berbincang dengan tokoh yang unik dan menarik. Muhammad Oki Sandrino, seorang lulusan kimia yang membawa warna berbeda di dunia housing and building material development, tetapi juga memiliki passion di bidang penulisan cerita dan branding. Dalam dunia bahan bangunan dan industri semen, Muhammad Oki Sandrino tidak hanya berperan sebagai Housing and Building Material Development Manager di PT Solusi Bangun Indonesia, tetapi juga menyuarakan cerita dan identitas melalui kata-kata. Kang Oki telah membuka pintu ke berbagai pengalaman berharga. Dari perannya sebagai Product Renovation Specialist di Holcim Indonesia hingga Application Laboratory Researcher di PT Holcim Indonesia. Perjalanannya menghadirkan pemahaman mendalam tentang industri semen dan produk turunannya seperti mortar, AAC, dan papan serat semen. Pengalamannya yang luas mencakup geopolimer dan gypsum plasterboard menandakan keahliannya dalam berbagai aspek bahan bangunan. Tahap awal karir Kang Oki dari posisi sebagai kemis di PT Esko Bintan Indonesia hingga senior production supervisor di PT Nestle Indonesia, menciptakan rangkaian keterampilan yang unik. Tidak hanya sebatas industri, Kang Oki pernah menjadi plating engineer di PT Tim Metal Indonesia, menunjukkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi di berbagai sektor. Kang Oki juga memiliki passion dalam dunia tulis-menulis dan penerbitan. Dengan perannya sebagai book editor di PT Grafindo Media Pratama menambah dimensi artistik pada kepribadiannya. Sosok Kang Oki tidak hanya tercermin di dunia teknis, tetapi juga di dunia kata-kata. Sebagai seorang storyteller, penulis, dan editor, ia melibatkan diri dalam menggali cerita dan merangkai narasi. Pendidikan dan pengalaman kerja Kang Oki menciptakan fondasi yang kokoh, menyatukan pengetahuan teknis dengan kepekaan artistik. Mari kita ikuti diskusi menarik ini dalam podcast Cinta MIPA episode 30 dengan judul Mengurai Material dan Kata dalam Dunia Profesi. Let me try to extend ya. Oke, yang Oki baru sampaikan kita coba ngelucut biar lebih dalam ya. Tapi extend. Fokusnya itu kan mengganti semen ya barusan ya. Iya, di masa depan. Dan solusinya adalah tadi geopolimer, betul ya? Iya, salah satunya. Coba disampaikan lagi geopolimer secara singkat apa? Geopolimer itu biasanya eh, memanfaatkan limbah, Heeh, prekursornya atau bindernya. heeh. Jadi kita dapat dari limbah-limbah, bisa fly ash, bisa abu sekam, bisa lumpur lapindo. Intinya bahan material yang silikanya tinggi. Yang kita Oke. lihat biasanya silika, alumina, sama Dan memang untuk mengganti silika kan? betul pengganti silika dan ada CaO-nya. Ya, Semen itu kan kalsium silikat, jadi yang kita cari alternatifnya itu. ada alternatif silika. Betul. Jadi masalahnya si bahan-bahan itu, fly ash itu, kalau semen aktifnya sama air, makanya semen itu aktivatornya air. Cuma Ya, geopolimer misalnya bahan fly ash itu dia sama air nggak aktif. Jadi harus ada aktivator khusus untuk ya. mengaktifkan Karena si aktivatornya itu costly kan gitu. costly itu. Eh, Pertanyaan aku nggak dalam jadinya. Eh, itu kan menggantikan tapi tidak out of the box. Berpikirnya masih ini adalah silika base, dicari pengganti silika yang lain, betul nggak?
out of the box. Kalau penggantinya beton sih mungkin normal-normal aja ya. Cuma Ya, kalau ada itu yang saya teliti itu makanya ada market khususnya itu. itu dia, itu satu. Bagi Itu gua, kalau yang aku nggak ngamatin banget industrinya, oke. Tapi kalau menurut saya yang cukup out of the box, simple. Oke, bagi aku inovasi itu tiga, Ki. Dia harus punya tiga, tiga, tiga apa namanya, tiga jurus sakti gitu ya. Satu simple, oke. Jadi inovasi yang bagus itu harus simple. Kedua, doable, bisa dilakukan. Yang ketiga, impactful. Tiga itu. Iya. Simple, doable, impactful. Impactful, kalau barusan yang kita ngomong, correct me if I'm wrong, itu nggak impactful. Anda tetap mengasih silika, di doable-nya pun ternyata masih challenge. Ya nggak sih? Simple, I don't know. Ntar dulu, let me itu ya. Di dunia material sekitar baru-baru tamat, yang bagi gue simple, doable, and impactful adalah ketika orang mensuntikan styrofoam ke campuran mortar. Wah, itu udah jadul bagi saya tuh malah. That's my point. Jadul, dulu. Tapi itu efektifnya, impactfulnya gila-gilaan karena beban sebuah gedung tingkat 20 itu berkurang berapa ribu ton. Iya. Saya punya teknologi lagi yang lebih canggih dari itu. Nah, kena pertanyaan saya agak dalam jadinya. Mas Ya, pertanyaan gue agak dalam. Kenapa arah penelitiannya kecil itu, Kiki? Yang barusan disebut ke geopolimer, kenapa nggak seperti itu? Kan impactful banget itu. Impact iya. Cuma sekarang orang kalau bicara yang styrofoam sebagai beton ringan lah katakan gitu ya. Itu tuh isu lingkungannya nggak dapat sebenarnya. Ya, Jadi kita sebenarnya ada material ada penghasil. trend di situ lah. Ada trend isu di situ. Walaupun Ya, itu debatable. Kan lingkungan tuh jadi isu ketika jadi sampah. Gitu. Jadi rumah, masa lu mau handle lingkungan lagi sih? Tapi maksud aku, my point is, ketika kan tadi kita sebut R&D ya. R&D itu bagi saya sekali lagi, ada Kang Buca Burmis. R&D bagi saya kalau tidak memiliki tiga itu namanya kita berputar-putar. Bagi gua selalu harus simple. Simple itu ya tidak membuat lebih rumit hidup. ya. Kedua, kita bisa implementasikan itu doable. Yang ketiga, impactful. Impactful itu kan kalau secara material ini, either dia lebih cepat, dia jauh lebih murah, atau dia jauh lebih ringan, kan gitu ya, Ki. Ya. Dan itu aku nggak lihat efeknya di antara itu. Sebenarnya 2 dari 3-nya udah dapat itu. Apa itu? Doable Doable ya. bisa ya gitu. Terus simple double atau lagi apa? Impactful. Oh, impact sangat impact ya. Terutama Dan kalau harus tiga-tiganya, Ki. ya simple itu sebenarnya sekarang saya nggak mungkin riset kalau proses produksinya itu lebih rumit. Sekarang bayangkan untuk membuat semen itu butuh energi besar untuk mengkalsinasi sampai suhu segitu 1450. Saya hanya mencampur-campur aja ini. Iya, iya, campur-campur biasa itu. Campur-campur biasa. Jadi sebenarnya itu simple. Oh, maksud lu pemula baru ini tidak perlu energi lebih besar? Wah, sangat tidak ada kan? Oh, good. Sangat tidak ada. Sekarang bikin semen kita butuh kalsinasi membakar kapurnya aja 800 derajat. Kalsinasi tuh CaCO3 jadi CaO. Kemudian udah jadi CaO, nanti si clay ketemu pasir besi itu dilebur di suhu tinggi jadi lava tuh 1450, didinginkan cepat, cooling sehingga jadi vlog-vlog gitu ya, jadi klinker namanya. Itu energi besar banget itu. Benar banget. Biopolimer itu cuma mencampur aja fly ash lain ketemu simpelnya dapat. Simpelnya dapat. Sangat simpel. Jadi ibaratnya 8% polusi CO2 di dunia itu kan dari industri semen dan beton. Ya dari itu, dari pembakaran CaCO3 jadi CaO. CO2-nya adalah ke udara. Kemudian kalau geopolimer itu nggak ada yang dibakar, sehingga nggak ada CO2 yang terbang, sehingga emisi berkurang. Artinya pabrik semen nanti lebih sederhana. Lebih sederhana. Ya ibaratnya jangan pabrik semen, saya bikin di lab juga jadi kan. Tinggal eskalasi aja itu. Jadi simpelnya dapat. Double ya double, saya udah bikin ton gitu kan.
ekskalasi aja. Kemudian impact ya sangat impact karena kita kan studi pendahuluan, kemudian studi market. Marketnya siapa? Ya teman-teman di pabrik. Nah, kalau impact-nya bukan di material, impact-nya di proses produksi barang itu. Ya produksi mah tadi udah ketahuan, Ya, ya. sederhana bisa dikerjakan. Impact itu ada dua, satu performance-nya harus impact, kedua cost-nya impact. Nah performance nanti diuji sama teman-teman pabrik karena kalau maintenance itu stop, nah ada waktu tuh untuk melihat hasilnya nanti. Itu review 1 tahun. Kemudian kalau cost kan udah kehitung dari formulasi, nanti ambil margin sampai jadi COGS gitu ya. Ah ini bisa saving nih, setahun dapat segini. Nah itu perusahaan senang. Kalau hanya impact di performance, Nggak ada tapi gunanya. cost masih belum diambil. Dia harus impact kayak financial. Enggak, kalau proses produksi yang cut bahan bakar sebesar itu impact-nya udah pasti checklist dan. Ya. Oke, ada pertanyaan aja nggak banyak. Ada Kang Tendi, Kang Buca baru masuk. Kang Buca ini ngomong semen, Kang Buca. Kang Buca kontraktor. Beliau developer. Tadi ya Kang Nadar itu di awal menyebutkan waktu masih off cam kayaknya. R sama D ya, riset sama development kan, RD itu. Jadi ibaratnya liar, R itu liar, development-nya itu harus ditajemin gitu. Itu di dunia menulis dan editing itu sama Kang. Jadi kalau kita nulis, Editor. iya kalau kita nulis itu liarnya dulu, Biar dulu. kanannya pakai dulu tuh. Nah begitu jadi kita endapkan dulu semalam, nah baru kerja tuh bagian otak kiri. Jadi Gue selalu R banget, begitu editor gue nggak mau kerjain lagi. oper sini dong, oper sini. Ada bagian khusus itu Gue editor. pas baca editor, ngapain ya gue edit kayak gini ya? Karena gue nulis kan kayak ngedumel. Kita kan pertanyaan Kang Buca ini bicara semen, Kang Buca kan user. Assalamualaikum, Kang Nandar, Kang Oki. Salam kenal ya, Kang Oki. Kang Bocah properti. Cocok. Ya, Kang Oki, di industri semen ya, semen ini selalu menarik. Kenapa? Saya kebetulan kan sering ke Cirebon. Di Cirebon tuh di Palimanan ada pabrik Indosemen yang sekarang tuh sudah meratakan satu bukit lah, atau satu gunung gitu ya. Itu di Cirebon itu dari tahun 80-an itu. Tahun 80-an sampai sekarang berarti sekitar 40 tahun ya. 45 tahun lah, sekitar 45 tahun. Nah, tadi saya memang tidak dari awal, tapi saya tadi tertarik itu soal penemuan yang lebih efisien soal industri semen. Karena kan kita pernah sempat industri semen tuh kelebihan produksi itu di tahun 2014, sekitar 2014-2015 tuh kelebihan produksi, sehingga bahkan bukan hanya toko semen yang diminta untuk beli dengan bonus 10% bahkan waktu itu. Kita developer juga ditawarin gitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang tuh produksi malah kurang ya, karena masifnya pembangunan infrastruktur. Nah, tadi saya ingin menggali lagi soal yang diceritakan belakangan tadi, itu soal efisiensi, soal energi yang dipakai yang jauh lebih kecil gitu ya. Itu kira-kira dampak ke industri semen ke depan kayak gimana gitu. Sekarang kan saya juga lihat di Sukabumi ada pabrik baru ya. Iya. Sukabumi tuh, waduh, saya kadang-kadang kalau nanti ngobrol sama orang-orang lingkungan ini bakal ramai gitu ya, kalau ngobrol sama orang lingkungan. Mudah-mudahan ini kalau memang bisa gitu ya, ada teman yang lebih efisien dan sebagainya, mungkin kita bisa kaji lebih lanjut lah, kita diskusikan dengan teman-teman MIPA yang lain. Mungkin sementara itu Kang Oki, Kang Nandar ya. Mohon.
pertama Kang, semen itu udah oversupply juga sampai sekarang. Oversupply. Sangat Oh, oversupply. Sweet Kamboja ini sekarang oversupply. sangat oversupply. Semen Sangat itu, kan sebelum kamu sebut tadi infrastruktur kan konsum banyak banget. makanya aneh itu kalau saya dengar itu aneh. Karena semen itu kan di Jawa Barat udah 20 merek. Kang Buca udah tinggal tatitut daun sampah aja tuh memilih merek apa kalau di Jawa Barat ya. Enggak, hmm. merek udah agak beda lagi Ki. Iya. Di Indonesia itu kebutuhan semen 65 juta ton. Segitu aja terus. Angkanya nggak naik-naik. Walaupun ada IKN tuh nanti itu nggak signifikan. Sorry. Sedangkan, Tapi ya maksudnya the new road, the new bridge itu ada konsum semen dari mana? nah itu sekarang supplier di Indonesia aja dengan sekian banyak pabrik semen itu udah nyentuh 120-an juta. Jadi udah hampir 2:1. Jadi kalau kekurangan semen itu agak aneh sebenarnya sih. Makanya kita sampai klinkernya aja kita ekspor. Clicker Bahan tuh apa? Clicker tuh. itu bahan baku sebelum jadi semen. Oh, Jadi ada clay, ada Bahan besi bahan gitu ya. antara sebenarnya ya Ki ya. Kenapa? Bahan antara bukan baku banget. Ya, Bahan itu kan silika, kapur itu ya. intermediate produknya lah. Media. Nah, itu nanti baru ditambah filler lagi, aditif lagi gitu ya, baru jadi semen ya. Jadi semen kantong, semen curah gitu ya. Nah, ini kondisinya sekarang malah oversupply sebenarnya. Jadi di pasar itu kita bertarung kan. Makanya kalau di Jawa Barat harganya udah nggak karuan tuh. Gap harganya udah jauh banget. Antara 3 pemain besar sampai merek-merek yang baru. tapi kok harganya malah kemarin-kemarin kan sempat naik tuh ya. Ada Iya. yang sempat naik, tapi habis itu ya harganya tetap aja segitu terus gitu. Ya. Kayaknya drop-dropnya semen itu waktu Oke. COVID, setelah COVID itu masih drop. Nah, ini baru balik 2 tahun belakangan ini baru mulai naik lagi gitu. Karena pabrik-pabrik semen baru yang ada sekarang itu teknologinya sebenarnya lebih baru sehingga Efisien. mereka lebih efisien. Yang kita kan udah sepuh-sepuh ini pabrik semennya. Jadi mereka Ya. bisa bikin production cost-nya lebih irit, harganya bisa lebih murah. Oke, guys, lebih rendah lah. Betul, Oh, itu. ya. Sekarang gini ya, sekitar sebelum COVID tuh, berarti 2018 apa 2019. Saya tuh sempat ada permintaan lah dari Malaysia untuk supply 100.000 ton, berapa ya? Pokoknya ribuan ton lah ya untuk ke Malaysia. Tapi saya udah sounding, kebetulan ada salah satu teman manajer di perusahaan semen yang di Bogor itu, dia bilang kita ini permintaan dalam negeri aja udah kewalahan gitu, nggak sanggup gitu. Loh, saya bilang, oh berarti sekarang ceritanya beda lagi, sekarang malah oversupply lagi gitu ya. Yang benar yang mana sebetulnya gitu ya. Puncaknya Oke, pertanyaanku sama Ki, pertanyaanku sama Kang Buca. So when you say itu oversupply, bagi gue per hari ini, per detik ini tuh kayak nggak masuk akal, betul Kang Buca? Karena pembangunannya lagi marak, Atau logiknya. ada pemainnya sebenarnya ada berapa pemain sih? Aku nggak lihat pemainnya Kang. Oki mungkin berbicara di produk tertentu doang, jadi tidak menyuruh semen. Karena bisa jadi Enggak, semen-semen kita pengen tahu cerita dari Kang Oki gimana sebetulnya. Kang Buca itu semen atau beton ready mix maksudnya ya? Semen ya. Kalau semen mah confirm oversupply. Oversupply ya. Iya. Kalau beton ready mix? Nah, beton pemainnya sebenarnya lebih dikit ya, cuma kompetisinya lumayan juga sih. Lumayan juga, tetap juga di situ. Cuma kalau nyari semen susah mah aneh. Mungkin nyari semen merek tertentu mungkin yang susah ya. Oh. Cuma pilihan banyak karena semen itu kan udah red ocean sekarang. Parameternya apa? SNI. Jadi asal ketemu SNI sebenarnya semua semen itu udah mirip-mirip. Yang membedakan adalah nanti persepsinya nih, brandnya gitu. Iya. Kadang ya pakainya semen Padang gitu kan, Pride. Orang Makassar semennya Tonasa gitu kan. Dari segi kualitas sebenarnya gapnya udah
nggak terlalu jauh. Zaman dulu, iya, zaman dulu masih ada gap Holcim itu berapa persen di atas XNI gitu ya. Nah cuma makin ke sini kan isu pabrik semen itu kan udah banyak digembar-gembor isu lingkungan juga, sehingga dari Asosiasi Semen Indonesia itu kita lagi campaign untuk mengurangi pemakaian semen yang tipe 1, tipe yang curah-curah gitu. Tipe 1 itu OPC lah gitu. OPC itu Ordinary Portland Cement. Kelinkernya tinggi. Jadi bahan intermediate tadi tinggi. Nah, kita lagi mengarahkan pakai PCC aja. PCC itu Portland Cement Composite. Jadi udah banyak campuran-campuran sehingga produksi emisi CO2-nya itu lebih rendah. Nah, kita lagi mengkampen itu untuk semua semen di Indonesia. Jadi mengampanyekan udahlah pakai semennya yang tipenya tipe PCC aja gitu, supaya emisinya nggak terlalu banyak gitu. Teorinya kan 1 ton bikin semen itu 1 ton CO2. Nah, di kita sekarang 1 ton semen itu 0,5 sekian CO2 yang produksi. Tadinya saya sebagai awam ya kalau soal teknologinya gitu ya. Karena saya sebagai pengguna, ini trennya tuh saya pikir mau ke dalam tanda petik semen putih gitu ya. Kan ada tuh semennya macam-macam sekarang tuh kan, yang hanya untuk nempel aja, hanya untuk aci bisa langsung gitu kan. Kalau semen yang tradisional dari dulu kan yang semen yang warnanya agak ke abu-abuan itu kan yang biru gitu lah. Nah, yang dimaksud Kang Oki itu ini yang oversupply itu memang yang model lama, model tradisional itu atau model semen yang kan sekarang lebih banyak digembar-gemborin kan kalau untuk Mortar misalkan instan. Hah? Mortar instan berarti ya Yang maksudnya. mortar instan yang kayak gitu kan, yang Ya, ya. yang kayak gitu. Tadi saya pikir ini semen mau bergeser nih kan teknologinya dengan yang instan-instan gitu kan. Karena misalkan bata kan sekarang udah ganti sama apa? Yang ringan itu bata ringan kan gitu teknologi. Kan beda kan apa namanya formula untuk kalau zaman dulu bata biasa, pasir, semen yang abu tuh yang tradisional lah yang biasa atau Portland ya namanya atau apa ya. Ya. Sekarang itu kan mortar, itu sih merek tapi maksudnya saya pikir wah ini trennya mau ganti semua nih ke sana kayaknya gitu ya atau gimana sebetulnya? Ya, ya. Berarti yang maksud kombucha ini sebenarnya mortar instan. Mortar instan itu semen, filler, aditif. Jadi misalnya nih, lagi udah bergeser nih, rumah udah nggak pakai bata merah, mau pakai bata ringan. Nah, bata ringan itu porositasnya tinggi, 40%. Kalau bata ringan tuh paling 10% ke bawah porositasnya. Nah, sehingga kalau bata ringan dikasih semen, yang tadi faktor klinkernya tinggi itu isunya nanti bakal retak-retak dinding kita tuh. Terlalu retak nih. Retak, betul. Jadi ada retak rambut gitu ya. Nah, kemudian kalau bata ringan itu temannya sebenarnya mortar instan. Jadi pelesteran instan. Pelesteran itu berarti udah ada semen instannya dicampur pasir di dalamnya. Sehingga nanti si tukang begitu buka kantong tinggal campur air aja. Nggak usah nambah pasir lagi. Kalau yang konvensional kan kita mau melester, beli semennya, beli pasirnya sampai bergunung-gunung di rumah gitu kan. Akhirnya kalau ada sisa nggak kepake, nah baru nanti campur pakai air. Kalau yang mortar instan, itu packagingnya udah ada semen, udah ada pasir. Jadi tukang tinggal buka, campur air, jadi tinggal plaster. Nah itu udah ada aditif, sehingga kalau dipasang ke bata ringan, itu dia punya aditif yang untuk nahan air biar nggak terlalu keserap. Gitu. Jadi kalau ilmu dinding nih ya, plesteran ini bakal hilang airnya satu, reaksi sama semen. Hilang satu. Yang kedua, nguap sama matahari. Yang ketiga, keambil sama substrat. Keambil sama dinding, apalagi dindingnya bata ringan. 3 itu udah menghilangkan air banyak di si mortar instan ini, sehingga kalau dia nggak kuat, retak tuh dindingnya. Nah, sehingga ada aditif khusus kalau mortar instan tuh. Sebutlah mereknya juga udah banyak sekarang ya. Ada mortar Indonesia, ada MU, itu ada TR gitu ya merek-mereknya. Nah, itu aditif itulah yang membuat sehingga harganya jadi lebih mahal. Karena jaminannya mestinya nggak retak dindingnya. Setelah nanti bata ringan, mortar instan plesteran, mortar instan cia.
saya bikin istilah untuk teman-teman sales itu sampai tidak ada semen yang tidak retak. Kalau dinding kita nih, dinding rumah, plester selesai terus diaci, Iya, iya, udah pasti retak itu. Pasti retak. Karena terlalu kuat. iya, iya. Sehingga semen itu sebenarnya dikit aja perlunya. Sisanya pakai filler, pakai aditif. Sehingga hasilnya Iya, lebih lembut, terus nggak retak gitu ya. Nah, harganya emang lebih tinggi. Cuma jaminannya kan bagi yang punya rumah, dia bakal renov sekian tahun lagi gitu. Bakal lama kan. Bakal lebih iya, susah. iya. Kita Oh, juga tapi yang maksud Kang Oki oversupply itu sebenarnya bahan dasarnya sebetulnya ya. betul bahan dasarnya. Jadi semua semen itu sebetulnya oversupply lah gitu ya. Nah, Bukan semen hanya aja yang dipakai ke ready mix itu ya, beton ready mix itu kan semennya paling cuma 30%. Dikit ya untuk ngecor itu. untuk kecor. Bikin ke petar insan semennya juga paling tinggi 30-40%. Oh, Sedikit itu. Di bataringan untuk industri bataringan semennya juga angkanya segitu 30, 20, 30. Di fiber semen board kalau yang papan gelombang itu masih tinggi tuh, semennya masih 80%. Cuma kalau udah papan yang GRC, yang apa, yang flat gitu ya, itu semennya udah dikit juga, 20-30%. Sehingga kita semennya harus ngeluarin kemana lagi nih gitu PR-nya. oke, oke, oke. Nuhun Oke. Kang Oki sharingnya. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi 2111 soal. Kang Denny mangga. Ya, hatur nuhun. Salam kenal Kang Oki. Salam kenal Kang Denny. Ya, Ini Kang langganan Oki. pertanyaan Kang Denny. Di Setiap kantor yang lama ya, dulu tuh kita pernah bikin pabrik semen, Kang Oki ya. Namanya pabrik semen Pozolan. Pabrik semen Pozolan di tepatnya di Lampung. Itu kerjasama dengan Koika. Ya, dengan Koika waktu itu ya. Cuman apa namanya, karena pakai teknologinya Korea, jadi masih seperti waktu nempel-nempel semen seperti zaman dulu sih yang pakai kapur ya, yang seperti demikian gitu. Nah, apa namanya, waktu itu digunakan untuk bangunan-bangunan yang di bawah air, beton-beton di bawah air itu pakai semen Pozolan waktu itu. Ya. Nah, tapi ya itulah karena kurang populer ya. Ini hanya sekedar informasi saja. Ya. Karena kurang populer, akhirnya pabrik kami itu disewa ya, KSO-kan oleh Semen Batu Raja. Gitu di Palembang ya. Gitu. Jadi mereka bikin klinkernya itu di tempat kami sampai sekarang gitu. Gitu. Ya, jadi artinya mungkin ada cerita lain gitu ya, selain yang dibicarakan tadi, ada namanya semen Pozolan tadi. Ya, semen Pozolan itu dengan campuran yang ya, metode lama lah gitu ya, yang lama gitu. Walaupun memang tidak terlalu populer, tapi para pengguna di sekitar nelayan-nelayan di Lampung tuh kayak Tanjung Bintang gitu ya, banyak pakai itu gitu. Itu sekadar informasi saja mungkin kan. Itu karena ini yang akan sampaikan itu kan yang lebih modern gitu, karena yang kami bikin dulu itu walaupun dengan Korea. Nah, ini menjadi pelajaran juga ya, manakala kita kerjasama dengan luar negeri, baik itu dengan Korea, dengan Jepang, begitu mereka hanya sudah dapat angkanya yang ekonomis gitu ya, udah ditinggalin gitu. Mereka tidak peduli ngasih kita mobil, ngasih kita pabrik, ngasih kita tanah gitu ya. Nah, seperti itulah kan. Ya, sekedar informasi nuhun. Batu Raja juga akhirnya sekarang satu grup ya. Oh gitu. Padang, Sonasa. Di Tanjung Bintang Kang itunya, pabriknya itu, bikin klinkernya itu di tempat kami itu. Karena kami dengan KSO dengan mereka gitu. Gitu. Nuhun. Silakan Ki. Ya sebenarnya semen itu emang butuh bahan pozolanik ya. Namanya pozolanik. Jadi ada yang fly ash juga sebenarnya kita sebut pozolanik gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu yang sebelum Batu Raja itu dia ngeluarin merek apa ya, cuma dasarnya semen ya emang butuh pozolanik sih. Cuma kalau tadi loncat ke yang Kang Uca, nah itu semennya udah dicampur lagi sehingga jadi bentuk yang lebih instan lah. Kita sebut mortar instan.
Kenapa mortar instan? Karena terminologinya gini, kalau semen ketemu air kita sebut pasta. Kita di pabrik nyebutnya pasta. Tukang nyebutnya acian. Semen, air, ketemu pasir. Kita sebut mortar. Kata tukang itu plesteran. Itu semen, pasir, air. Ketemu batu, beton. Gitu. Masalahnya sekarang kita kan nggak pernah ngawasin tukang kerja gitu. Siapa yang mau nongkrongin tukang plester gitu ya, nungguin. Nah, kadang si mandor, kontraktor itu kan ingin efisien. Jadi semen itu di belakang kantongnya biasanya udah ada petunjuk. Kalau mau plester, semennya 1, pasirnya 6, atau pasirnya 7. Rasionya begitu tuh. Itu dapat kualitas yang cukup untuk dinding rumah. Masalahnya sekarang ingin efisiensi mereka nih. Banyakin pasirnya. Bisa 19, 110, nggak kekontrol sama kita tuh. Contohnya rumah saya ini sekarang. Ini observasi yang sangat bagus rumah saya ini untuk kualitas plesteran konvensional yang dibuat sama si tukang memanjat. Jadi sudut temboknya segini udah merupul. Pas saya lihat, ini mah kalau 19, 110 semennya dikit banget ini. Jadi hanya butuh pulen ceplok, ceplok, ceplok. Habis itu merupul. Nah, makanya kita bikin mortar instan. Mortar instan tuh pasirnya udah terstandarkan, diayak itu pasirnya kering, tambah aditif, sehingga nanti tukang itu nggak perlu lagi nambah pasir di lapangan. Kasih air aja udah. Nah, itu kualitasnya udah perform lah untuk dinding rumah. Makanya ada lahir mortar instan, acian instan, gitu. Beton instan juga. Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, extend dulu. Dari tadi kita bicara semen dan ternyata belum tahu jauh. Ini baru bicara penggantinya kan itu ya. Yang bagi gua sebuah inovasi selalu harus ada 3, simpelnya dapat, durable-nya dapat, betul kan? Ya. Impactful-nya dapat. Tapi Oki belum cerita tentang jenis-jenis diversifikasi marketnya. Market semen, sorry, aku mau update sebentar. Di Dubai, Dubai tahun 80 pasir semua. Nah, kemudian sekarang semua semen kan gitu ya. Nah, ternyata di balik itu ada lab yang sangat kuat swasta. Itu tugasnya assist si developer untuk komposisi beton di setiap kontraktor itu. Mereka assist. Jadi ya ada arsitek, ada sipil, kemudian ternyata ada material di dalam, ada ilmu material. Pertanyaan gue di situ, kita udah sampai di situ nggak industrinya, atau ya maksudnya supply aja kan gitu ya? Ada nggak gedung-gedung yang memang infrastruktur atau proyek-proyek yang spesial yang mereka meminta si industri semen involved? Udah sampai ke situ nggak ini? Maksudnya kayak apa ya? Misalnya jembatan yang barusan kami disebut. Ini kondisinya kami perlu semen yang cepat kering, cepat gini, cepat gini. Oke. Custom gitu ya. Custom. Kayak Dubai itu waktu I really love to watch Giant Engineering, aku lupa apa namanya yang Remarkable Engineering, gue lupa judulnya. Itu kayak bagaimana menembakkan memasang semen di bus di Dubai itu mereka selalu jam 1 malam dan airnya dicampur dengan es. Itu yang mengukur waktu, otherwise dia mengering di molen. Iya. Sebenarnya udah banyak ya. Dari zaman Polsim misalnya, misalnya kita ngecor jalan. Ngecor jalan itu kalau ada orang ngecor, pasti lalu lintas terganggu kan. Macet panjang gitu. Nah, akhirnya kita bikin inovasi namanya Speedcrete. Speedcrete itu beton 8 jam cepat kering, mobil udah bisa lewat. Kita ngerjain jam 11 malam. Jam 11 malam pasang counter, hitung mundur 8 jam. Nanti pagi-pagi mobil udah bisa lewat. Sehingga kemacetan nggak terlalu panjang, polusi dari knalpot itu nggak terlalu banyak gitu. Kemudian di GBK tuh, di pedestrian, di taman-tamannya, itu gimana caranya air hujan
nggak hanya ngalir ke selokan, cuma udah terserap di situ. Kita Serap bikin konkretnya. ya konkretnya. Jadi kita bikin true grid. Air hujan tuh kalau ke situ udah langsung. Jadi udah ada sistemnya bikin drainase di bawah si beton true gridnya itu. Yang gitu-gitu ada custom. Ada lagi jadi kita selain produk yang siap pakai, custom sesuai konsumen. Konsumen ada kebutuhan khusus. Kita butuh mau semennya bisa ditembakkan, terus partikelnya sangat halus karena kita disuntik itu kata dia diinjek ke dalam lubang, nah, nanti bisa ngisi di dalam. Nah gitu ya, kayak gitu kita develop juga. Ya karena ini kenapa aku tanya, karena itu kan ilmunya MIPA banget, itu ilmu material kan. Iya. Material, betul kan? Iya. Kapan dia crystalline, kapan dia masih bisa floating kan gitu ya. Betul. Udah mulai ya. Termasuk teknologi 3D kan di Eropa, nah. di China itu udah rame sebenarnya. Iya. Dia aja belum. Nah kita karena belum rame yang punya robot 3D-nya itu, nah kita siap dulu mortarnya. Begitu nanti pada siap, nih mortar udah siap nih kita. Oke, coba eksplor dikit karena udah akhir. Secara material, karena kan tujuan kita terhadap adik-adik ya. Secara semen, kalau untuk 3D, propertiesnya apa yang berbeda dengan semen buat rumah? Nah, jadi 3D itu bukan semen, tapi mortar instan. Clusternya ya. Jadi semen, terus dikasih aditif lagi sama filler. 3D itu kita butuh tiga parameter. Yang pertama, dia buildability, bisa disusun. Jadi 3D itu kan lapis gitu kan. Jadi dia build. Jadi begitu kita print bisa disusun, nggak rubuh. Ya, jadi settle agak lumayan lebih cepat ya. Harus cepat, ya. Tapi dia settingnya cepat, harus punya flowability. Ya, itu dia, itu kan tricky. Betul, sama extrudability. Jadi ada 3 itu. Sangat tricky. Gimana ngatasinya? Apa ada aditif lagi atau ada additional lagi sehingga Iya. Pokoknya kan dia jadi curing di piping kan? Betul. Kan di selangnya harus aman kan? Ya. Jadi begitu keluar selang, begitu satu titik ketemu lagi titik itu udah bisa build gitu kan. Nah, itu udah permainan formulasi di situ. Semennya by timing. Aditif, akselerator apa yang main Ya? Aditif ya. Mainin aditif. Lumayan banyak itu Kang. Jadi ada aditif untuk biar settingnya cepat, akselerator gitu ya. Ada yang buat dia ngejar flow. Tapi kan, sorry kok. Nggak diimplement kemudian disemprot khusus tertentu sehingga dia curing kan? Memang udah curing di bahan curing udah di materialnya kan? Jadi begitu dia di print, cure. Sebenarnya dia kalau misalnya kita ngaduk pakai molen mixer gitu ya, atau ya mixer lah. Itu kalau nggak dipakai ya kering juga. Kering kan? Jadi kita punya patokan namanya working time. Iya, kan by time kan? Iya, jadi kalau udah diaduk harus segera di print nih. Mungkin ada yang sejam, ada yang cuma punya waktu setengah jam gitu. Nah, cuma teknologi supply ke si selang juga ada. Jadi ada namanya pompanya. Jadi ada 2 teknologi. Yang pertama kita jadiin dulu mortar ya, kita campur basah, masukin selang, print. Nah, yang ini sebenarnya agak repot karena kita hanya punya waktu setelah mortarnya jadi, punya waktu 60 menit sampai 90 menit tuh. Setelah itu dia udah keras. Nah, cuma teknologinya sebenarnya itu di pompanya itu. Jadi nanti mortar keringnya aja masuk, nanti air masuk di tengah. Jadi nanti dia ketemu kayak extruder. Kayak extruder gitu. Jadi nggak akan kering nih. Jadi sebenarnya dia belum mix di dalamnya. Betul. Nanti dia nge-mixnya di waternya diintroduce ketika keluar dari piping. Betul. Teknologinya sebenarnya itu. Simple. Ya gitu. Simple teknologi. Oke, itu. Jadi kalaupun ngeprintnya selesai, ya udah materialnya masih kering aja. Ya ini enggak, karena is my tugas gue ya, biar memancing. Ini kan pertanyaan-pertanyaan S1 sebenarnya, tapi mungkin nggak kepikiran. Jadi buat yang, sorry gak Kia, gue simpulin bentar ya. Jadi buat adik-adik yang nonton nanti Anda harus berpikir. Seharusnya kalau kita MIPA Anda berpikir kalau semen itu mengering, membuat sebuah bangunan,
bagaimana mengatur waktu dia tidak kering di molennya gitu ya. Iya, iya. Nah, itu kan Sebenarnya nah, maaf saya potong. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan aditif, nah, BASF, Sika gitu ya, dia main di situ. Jadi dia nah, minta kalau semen, ya. semen itu sebenarnya ketemu air kering. Ya, Nah, caranya biar keringnya nggak terlalu cepat, tambahin nah, aja yang banyak. Kan logikanya begitu kan? Tambahin air banyak, settingnya bakal panjang. Cuma kan nanti strength-nya drop. ya, Jadi ilmunya itu makin banyak air, makin drop. Ya settingnya panjang. Nah, perusahaan-perusahaan aditif ini adalah dia bikin aditif, namanya super plasticizer gitu ya. ya, Sehingga airnya bisa sedikit. Nah, ya. dia jadi katalis aja gitu. Jadi Jadi air dikit, tambahin ini tetap flowing. Nah, itu kehebatannya perusahaan aditif. maksud aku pengen banget itu Oki sampaikan hal itu karena itu menjadi trigger buat dan itu tidak perlu doktoral untuk melakukan riset itu. Itu Iya. adalah kapan yang tadi Oki bilang itu D4 bisa, S1 bisa, bagaimana ilmu material kita mengukur waktu bermain-main waktu ya Ki ya, kapan dia kering. Nah itu bisa juga arahnya nanti memang bisa jadi pemilihan materialnya atau pemilihan aplikasinya. Kalau main kartun nih, film kartun bisa jadi begitu jadi 3D disemprot kan itu ya. Nah, waktu dia Iya. mengering. Jadi poinnya gua sampaikan ini apa namanya the window of eh, invention for you gitu nggak di bawah. Jadi jika Anda dalamin tuh ilmu semen saja, kapan dia mengering, kapan dia bisa flowing gitu ya Ge ya. Iya. Ya, mengering ya curing ya. Kemudian bermain-main di situ, you can have create a lot of company yang Anda bisa jual. Gitu ya Ki. Iya, betul. Ada lagi Bapak teman-teman kakang-kakang semua nggak ada Tete ya? Kalau udah 2120 2126 ya. Ki, silakan penutup. Eh, karena saya sekarang di research center ya, di bagian penelitian, kuncinya adalah yang pertama tetap berpikir liar, tapi yang kedua seliar-liarnya kita punya hipotesis gitu, sehingga Ya, udah, dia masih bisa dikontrol gitu. Nggak tahu-tahu reaksi meledak gitu, nggak gitu kan? Kita udah hitung dulu kan. Jadi tetaplah liar, tapi kita tetap ada teorinya, hipotesisnya, sehingga tetap terkontrol. Kemudian eh, riset dan development, saya sepakat tadi dengan Kang Nandar, riset, peneliti, menemukan, development, mengembangkan yang ada. Tapi kalau di ranah pabrik biasanya jatuhnya optimasi atau adjustment. Sehingga peneliti adjustment. ini sebenarnya jangan mindsetnya, kalau peneliti itu jangan gimana kita. Kalau gimana kita itu kalau bicara kata Pabi ya, itu masih marketing 1.0, itu masih product base. Kita kalau bikin produk mestinya udah customer base, advance lagi behavior base. Jadi perilaku dia apa nih? Kalau melester, oh gayanya begini, biar tukang itu mudah diapain gitu ya. Nah itu kita yang teliti. Jadi mulailah mindsetnya jangan ke produk, kita bisa bikin apa, tapi marketnya butuh apa nih, sehingga ilmu kita kepake, kita bisa sumbang siapa ke situ untuk memecahkan masalah. Itu Kang. Thank you. Oke, saya tutup ini. Terima kasih banyak. Tadi mungkin kita ada sesi lagi Ki ya. Gua tadi kan foto buka, Kang Oh iya. Buca aku buka. Oki ini orangnya kreatif. Jadi sebenarnya secara kita tadi bicara semen, dia juga menulis, ya mengkritisi marketing 4.0 segala macam. Berarti kita tadi milih mau bicara apa yang ngalir. Kita masih bicara di 70% of your life ya. Di Iya, ini menarik sih soal diskusi. Iya. Apa namanya? Karena semen ini dulu kan menjadi apa ya? Kayak semacam nomor 2 lah selain baja gitu ya. Ya. Sebagai indikator pembangunan berjalan atau enggak, begitu kan gitu kan. Kan dihitungnya tuh biasanya kalau bajanya konsumsi bajanya berapa sih per tahunnya kan gitu. Nah, yang kedua itu semen kan gitu ya. Dan kita ternyata saya kadang-kadang bingung, bukan bingung apa katanya oversupply, kemudian tiba-tiba ada impor semen gitu ya. Tapi senang nih diskusi sama Kang Oki, mungkin nanti
kapan-kapan kita bisa ngopi-ngopi lah sambil ngobrol-ngobrol tentang industri semen. Nuhun lah, nuhun. Oke ya. Siap. Oke, terima kasih, kita tutup, tapi kita belum selesai. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Siap. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.